Pertama, dibentangkan kasur dari surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu ke surga, dan diluaskan kuburnya. Setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya, ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian terdengar suara dari langit, telah benar hambaku, maka bentangkanlah baginya kasur dari surga, pakaikanlah padanya pakaian dari surga, bukakan baginya pintu ke surga, kemudian aroma wangi surga mendatanginya. Diperluas kuburnya sampai sejauh mata memandang, dan seorang laki-laki yang bagus wajahnya dan bajunya, serta wangi aroma tubuhnya mendatanginya dan berkata, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu.' Maka ia berkata, 'Siapa engkau?' Wajahmu mendatangkan kebaikan." Laki-laki itu menjawab, "Saya adalah amal solehmu." Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, "Ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Allah akan mengganti dengannya." Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, "Wahai Robku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tayalizi, dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya. Dan kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Al-Bara' juga menjelaskan tentang nikmat kubur itu dalam riwayatnya, "Maka gelarkanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga, bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah padanya wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi baunya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kedua, dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Hasan dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka rohnya bertemu dengan roh-roh orang yang beriman." Hadis riwayat Hakim. Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia, apakah ia akan tetap dalam kuburnya atau berada di kerongkongan burung, atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia?" Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya terbang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya." Ketiga, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat selanjutnya yang akan didapatkan oleh orang yang beriman di dalam kuburnya adalah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran menjelaskan tentang makna ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian mengira bahwa orang-orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah itu mati, dalam arti